Alhamdulillah, ini hari ini kita dapat bertemu benar-benar sehat. Hari ini Bu, saya akan melakukan wawancara mengenai memenuhi tugas saya di modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai pendidikan. Nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai bagaimana Ibu dalam mengambil suatu keputusan pada saat Ibu bekerja di institusi pendidikan dan negeri. Pertanyaan pertama, Ibu, selama ini bagaimana Ibu ini dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kebutuhan moral? Sebagai yang akan dibaca, tentu saya akan melihat kasus-kasus apa yang misalnya di sekolah itu selalu ada. Mungkin tanpa kita sadari tiba-tiba ada dilema yang tidak kita inginkan. Otomatis saya sebagai yang tuakan mungkin masih bisa membuat rencana atau membuat itu dengan teman sejawat, dengan diskusi dengan teman-teman bagaimana modusnya. Saya tidak bisa memutuskan dengan sendiri karena kasus yang kita hadapi beragam. Apalagi kasus yang saya bukan bawaan saya langsung seperti guru, tapi ini menyangkut anak didik. Jadi anak didik itu yang tahu jelas grup atau kualitasnya masing-masing. Bahwa dilema yang ada yang termasuk yang menyangkut etika itu memang benar. Jadi ketika kita menghadapi situasi dilema etika dan ada nilai kebajikan mendasari yang penting seperti cinta dan kasih sayang, kebenaran, keadilan, kebebasan, persatuan, toleransi, tanggung jawab dan penghargaan akan hidup. Jadi dalam hal ini saya berdiskusi dengan guru tadi membandingkan situasi mana, bagaimana yang harus kita selesaikan. Nah seperti itu. Jadi saya tidak bisa bekerja sendiri karena itu memang beragam. Untuk selanjutnya, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah dulu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengambil nilai kebajikan. Bagaimana Ibu mengambil keputusan dalam mengatasi atau menghadapi situasi yang seperti itu? Karena saya yang di sasaran pertama sekolah dan kelas sekolah, saya harus mengambil keputusan bijak. Jadi bisa memilah dan memilih keputusan saya seperti ini apa bisa diterima dan keputusan yang seperti ini apa bisa ditolak. Jadi saya harus bijak. Seandainya itu memang menguntungkan bersama, tidak menguntungkan satu pihak, mungkin saya akan mengambil keputusan yang bijak, saling tidak merugikan. Jadi dua-duanya sama untung seperti itu. Jadi tidak saling menindih lah, jangan tidak saling merugikan. Yang jelas saya tetap berkolaborasi dengan teman sejawat yang ada di kampus. Selanjutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Yang jelas saya mengumpulkan fakta yang relevan sehingga keputusan yang diambil melihat proses pengambilan keputusan itu dan pengambilannya untuk pembelajaran ke depannya sehingga kasus-kasus selanjutnya itu tidak berulang dan tidak menjadikan efek yang negatif. Jadi saya mengumpulkan fakta dulu. Jadi faktanya apa? Dikumpulkan, kita bersama-sama selesaikan. Sebagai kepala hanya nanti, mungkin teman-teman sejawat banyak masukan-masukannya. Jadi dengan adanya fakta, kita berumpuk bersama dan kita cari solusi yang paling benar. Untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini dilakukan efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di lingkungan kita yang ada? Berdiskusi dengan teman sejawat dan mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, memperhatikan risiko berdasarkan pengalaman pribadi.
saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema ketika itu? Kalau permasalahan lebih dari satu, mesti ada salah satu dilupakan. Ada salah satu yang dilupakan. Tidak mesti semua keputusan itu apa namanya Hasilnya itu tidak ada satu yang menjadi korban dari keputusan. Tapi selama bisa ditolerir, masih banyak pertimbangan. Kemudian, apakah ibu memiliki sebuah jadwal atau penyelesaian kasus dilema kita itu langsung diselesaikan pada saat ini? Kemudian, bentuk atau fungsi seperti apa yang dijalankan? Walaupun mendadak, saya tidak bisa terburu-buru karena kasusnya itu kan menyangkut etika pribadi seseorang. Jadi kalau mengambil keputusan jangan sampai yang keputusan saya itu menyakiti orang lain. Saya juga perlu lebih berjernih dan hati-hati agar keputusan yang saya ambil adalah terbaik. Saya juga perlu waktu memikirkan penyelesaian apabila saya jumpai resiko setelah keputusan tersebut berlaku. Tergantung situasinya, kalau memang hari itu harus diputuskan. Walaupun itu tadi yang nomor ada dilema tadi, ada dilema yang harus dikorbankan. Karena itu memang harus diselesaikan itu. Otomatis harus mengambil resiko tadi. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema kita ini? Karena etika itu menyangkut kebebasan orang lain. Jadi sebelumnya saya kebetulan suami saya juga mantan seorang pendidik, mungkin tahu sebelumnya. Jadi yang pertama saya dengan suami, setelah saya memberikan suami memberikan masukan, yang kedua dengan masuk jawab yang tahu betul keadaan situasi lembaga saya itu. Dalam hal ini itu menggunakan pengalaman apa dan juga memberikan jawab dalam pengambilan keputusan. Karena untuk pengambilan keputusan harus Harus benar-benar kita memberi yang terbaik, jangan sampai setelah itu mengambil keputusan berikan atau anggota lembaga itu yang tersebut. Jadi itu mencari solusi. Selanjutnya itu dari semua hal yang disampaikan. Jadi pembelajaran apa yang ibu petik dari pengalaman ibu mengambil keputusan Yang jelas kita harus selalu belajar dan belajar memahami permasalahan sehingga kalau terjadi permasalahan yang menyangkut etika itu tidak terburu-buru tindakan sehingga hasilnya tidak memuaskan pihak yang kena masalah dengan masalah. Jadi selalu belajar dan menggali pengalaman dari mana. saya harus berkesimpulan bahwa dalam keputusan dalam pengambilan etika dan kebutuhan moral maka itu harus mempertimbangkan adalah tapi perasaan dari orang. Jangan sampai ada yang sakit tidak bisa, kalau harus hari itu terselesaikan permasalahannya, ya otomatis saya lagi mengingat situasinya, permasalahannya terjadinya. Jadi dengan adanya ini, jadi itu harus banyak sharing, banyak belajar lagi, bagaimana untuk pengentasan kasus-kasus etika itu tidak saling menyakiti satu sama lain. Terima kasih Bu, saya kira demikian wawancara yang sangat kita laksanakan. Semoga ibu dapat selamat dalam perkembangan ibu dapat semakin berkembang, semakin
sangat dan seharusnya yang bisa dilakukan setelah ada kasus pertama itu. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dari SD Pikiran ya, tapi jadi begini untuk memenuhi tugas di modul 3.1 ini saya diwajibkan untuk melakukan wawancara kepada itu kelas sekolah. Karena itu hari ini saya memanggil kepada Kiai untuk melakukan wawancara dengan saya 3.1 ini. Nah, saya bisa menjawabnya ya Bu ya. Ya, enggak Bu? Ya. Ya, jadi ini dalam media itu biasanya kan pasti yaitu menghadapi satu masalah. Selama ini untuk mengambil keputusan bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang selama ini merupakan diri mereka atau bukan mereka. Untuk mengidentifikasinya, saya melihat kejadian itu bagaimana kalau ada dua situasi yang secara moral sama-sama benar tapi bertentangan atau benar melawan benar, itu saya mengidentifikasi sebagai dilema etika. Tapi kalau ada kejadian dua situasi yang benar melawan salah, satu benar satu salah, saya mengidentifikasinya sebagai apa itu rujukan moral. Kemudian Yayu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama pada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan itu? Saya mengambil keputusan yang bermanfaat dan menguntungkan semuanya. Jadi semua sama-sama mendapat kebaikan. Sama-sama menguntungkan ya. Dan merugikan saya. Saya juga punya contoh Bu itu, misalnya kalau di SD saya yang dulu itu saya harus menerima siswa yang ABK, sementara di sekolah saya tidak ada guru khusus yang berijazah inklusif seperti itu, dan sekolah itu pun harus menerima, maka itu pun terjadi dilema etika pada saya. Tapi saya tetap menerima siswa itu dengan apa itu pertimbangan kasihan dan tanggung jawab saya sebagai kepala sekolah. Soalnya kalau tidak saya terima, anak itu tidak akan sekolah karena orang tuanya miskin, hidup di pegunungan. Tapi kalau saya terima, saya mikirnya nanti selain tidak ada guru, saat kelas 6 itu akan menjadikan danem kalau dulu. Kemudian di sekolah itu mau ikut, tapi demi kebaikan bersama dan rasa tanggung jawab saya sebagai kepala sekolah dan kasihan, maka saya memutuskan tetap menerima siswa. Kemudian Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan selama ini? Kalau ada di sekolah saya situasi dilema seperti itu ya Bu ya, saya akan yang pertama
mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya akan menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Kemudian yang ketiga, saya mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dalam situasi ini, kemudian menguji benar atau salah. Itu yang saya pergunakan untuk prosedur langkah-langkah. Kemudian hal-hal apa saja yang Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema itu? Kalau ada kasus-kasus dilema seperti itu dulu, saya sebagai kepala sekolah yang paling efektif yaitu itu yang mengandung nilai-nilai kebajikan, toleransi, keadilan, kemudian kasih sayang, kemudian peduli, kasihan, terus kasih sayang, seperti itu yang efektif untuk diambil keputusan atau disawarkan. Semoga benar Ibu, ini hanya yang pernah saya alami, saya pun menjawabnya yang pernah saya alami seperti itu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema itu? Tantangan ya Bu, kalau ada dilema etika seperti itu, tantangan untuk saya mengambil keputusan ya Bu, seperti itu ya pertanyaannya. Itu saya harus mengedepankan 3 prinsip. Yang pertama yaitu hasil akhir harus ada kebaikan, kebajikan. Kemudian yang kedua sesuai dengan peraturan yang ada di sekolah, saya tidak boleh melenceng. Kemudian yang ketiga ada rasa peduli untuk memutuskan situasi seperti itu. Banyak sekali pertimbangan yang diambil sebelum kita mengambil keputusan. Itu berat juga itu. Semoga nanti Bu Tati mengganti saya seperti Bu Wenti. Kalau dijalani ya enggak Bu, kan kita tetap harus dengan teman-teman ini. Iya. Selanjutnya Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tentu sebelum penyelesaian kasus dilema ITK? Kemudian apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat saat itu atau Ibu ada jadwal untuk menyelesaikan atau mengambil keputusan? Saat ada kejadian situasi seperti itu pun saya tidak mempunyai jadwal. Saya pun tidak bisa memutuskan ketika itu di tempat. Tapi saya harus berunding bermusyawarah dulu dengan teman-teman dari guru-guru bagaimana saya harus mengambil keputusan yang membuat kebaikan. Kalau itu pun tidak bisa saya putuskan, saya pun akan konsultasi dan saya tidak memiliki jadwal, tidak memiliki, ya juga tidak harus spontan karena itu perlu tadi pengamatan. Tidak ada pertimbangan khusus sebelum mengambil keputusan dilakukan. Adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema ITK? Ada seseorang yang selama ini membantu? Iya, saya pun tetap dibantu, tidak bisa berpikir sendiri. Walaupun keputusan itu ada pada kepala sekolah, saya pun tetap bermusyawarah dengan teman-teman guru. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema ITK ini? Saat itu ya Bu ya, yang itu ada kejadian dilema etika di sekolah itu, saya memang pernah berkali-kali mengalami, tapi di sekolah lain seperti itu Bu, yang bisa saya petik saat kita mengambil keputusan kasus dilema etika itu, kita harus mengedepankan nilai-nilai kebajikan yang menguntungkan kedua belah pihak
dan membawa kebaikan bersama. Itu yang harus, yaitu yang apa itu Bu? Pembelajaran buat saya. Sebagai pengalaman Iya. dalam pengambilan keputusan selanjutnya itu jadi pengalaman yang telah ada. Alhamdulillah Ibu, untuk wawancara yang selesai, alhamdulillah berjalan lancar. Saya terima kasih sekali atas kesediaan Ibu dalam wawancara ini. Sama-sama Bu Tati, semoga Bu Tati puas dengan jawaban saya, soalnya saya hanya berdasarkan pengalaman ya Bu Tati ya, tidak ya berdasarkan pengalaman, tidak mendapatkan ilmunya langsung seperti itu. Bu Tati semoga sukses, apa itu, guru penggeraknya berjalan lancar sampai lulus, sampai selesai, dan semoga bisa menjadi sampai kepala sekolah. Seperti itu ya Bu. Terima kasih atas doanya Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan saya selama saya melakukan wawancara. Sami-sami Bu Tati. Nanti saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.